Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Retno Putri Andini, mahasiswa MIP 13 dengan nomor mahasiswa P2F1250027. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan tema implementasi teknologi atau sistem inovatif untuk sustainable agriculture. Adapun tema yang saya ambil yaitu integrated farming system atau sistem pertanian terpadu. Langsung saja saya akan menjelaskan konsep pertanian berkelanjutan berbasis integrasi sumber daya. Yang pertama yaitu definisi dari sistem pertanian terpadu integrated farming system, yaitu sistem pertanian yang mengintegrasikan beberapa sektor usaha pertanian dalam satu lahan secara terpadu. Jadi itu mengintegrasikan beberapa sektor menuju lahan yang menghasilkan pertanian bebas limbah. Ya, lahan terpadu ini terdiri dari beberapa sektor, yaitu sektor tanaman, sektor perikanan, sektor peternakan, dan sektor pengelolaan limbah. Adapun dari manfaat dari mengintegrasikan lahan secara terpadu ini, pertama dari sektor tanaman untuk pertaniannya meningkatkan efisiensi produksi, kemudian dari sektor peternakan itu memanfaatkan limbah dari peternakan itu secara optimal. Yang kedua, dari sektor perikanan itu mengurangi ketergantungan bahan kimia sebagai sumber pakan misalnya. Kemudian dari sektor pengolahan limbah yaitu menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dengan memanfaatkan limbah terus pencemaran lingkungan. Kemudian ada empat pilar dari sistem pertanian terpadu itu. Yang pertama, integrasi antar komponen. Jadi setiap komponen itu saling mendukung dan saling membutuhkan dalam satu kesatuan fungsi. Yang kedua, zero waste system, yaitu limbah dari satu sektor secara harfiah dimanfaatkan sepenuhnya menjadi input untuk sektor lainnya. Dan efisiensi sumber daya, memanfaatkan air, lahan, dan energi serta bahan organik dimaksimalkan untuk menekan kerugian. Kemudian keberlanjutan lingkungan itu menjaga keseimbangan murni ekosistem pertanian untuk produktivitas pertanian jangka panjang. Kemudian jadi dikatakan tadi bahwa sistem pertanian berkelanjutan ini terdiri dari beberapa eh, sektor atau komponen dari pembentuk ekosistem terpadu. Yang pertama dari sektor pertanian atau tanamannya, yaitu contoh tanamannya padi, jagung, sayuran dan sayuran dan beberapa sayuran lain hortikultura, tanaman hortikultura. Kemudian dari sektor peternakan yaitu dari hewan sapi, kambing, ayam dan ejek. Kemudian dari sektor perikanan dari lele, nila dan gurami. Kemudian dari sektor pengolahan itu nanti menghasilkan produk berupa kompos, biogas dan pupuk organik cair. Selanjutnya, sistem pertanian terpadu ini seperti sebuah siklus yang terus berputar atau dapat dikatakan sebagai mesin sirkular yang mengubah limbah itu menjadi sumber daya. Nah, dapat dicontohkan yang pertama dari kolam ikan, itu adalah limbah kolam dialirkan sebagai irigasi tanaman. Kemudian oleh tanaman itu nanti menyisakan limbah berupa jerami. Kemudian limbah jerami itu diolah menjadi pakan untuk peternakan pada hewan ternak sapi. Dikonsumsi jerami itu kemudian juga akan menghasilkan kotoran yang kemudian saat kotorannya disalurkan ke pengolahan, fasilitas pengolahan, menghasilkan produk berupa biodigester dan komposter yang ditambahkan untuk memproses limbahnya, kemudian menjadi produk berupa pupuk organik dan biogas. Jadi output satu sektor adalah input untuk sektor lain. Jadi hasil utama itu siklus produksi menjadi efisien dan minim limbah. Kemudian model dari integrasi dari pertanian sistem pertanian berkelanjutan ini diterapkan di lapangannya, yaitu contohnya sistem pertanian sawah ikan atau mina padi, yaitu mekanisme budidaya ikan di lahan sawah untuk nilai tambahnya menciptakan simbiosis mutualisme yang secara alami mengurangi hama dan menyebarkan tanah. Kemudian sistem tanaman ternak eh, yaitu jerami digunakan sebagai pakan hewan ternak. Kemudian hewan ternak itu menghasilkan kotoran yang diolah kembali menjadi pupuk kandang untuk pertumbuhan yang menghasilkan jerami ini. Jadi mekanismenya untuk pertukaran silang pakan dan pupuk, nilai tambahnya jerami menjadi
diubah menjadi pakan sapi dan kotoran sapi kemudian dikembalikan ke tanah sebagai pupuk kandang. Kemudian sistem pertanian kelanjutan yang selanjutnya itu kebun peternakan limbah kebun. Em, Limbah kebun itu digunakan untuk pakan dari hewan ternak. Nah, kemudian dari limbah dari kotoran hewan ternak itu diolah menjadi pupuk untuk digunakan kembali sebagai nutrisi untuk tanaman tersebut. Jadi mekanisme siklus limbah perkebunan itu dilihat dari gambar ini, kemudian nilai tambahnya di limbah kebun jadi menyuplai pakan ternak kotoran ternak menjadi nutrisi pupuk tanaman kebun. Kemudian lapisan teknologi penggerak efisien atau hierarki dari sistem pertanian kelanjutan ini memanfaatkan beberapa teknologi yaitu teknologi sensor kelembaban tanah, sistem irigasi otomatis, IoT pertanian, aplikasi monitoring, presisi dan kontrol data. Nah, kemudian untuk infrastruktur energi untuk instalasi biogas, panel surya untuk pompa air dan sehingga menciptakan kemandirian daya operasional. Selanjutnya menghasilkan teknologi organik, menghasilkan komposter dan biogester dari instalasi pupuk organik cair yang jadi dasar daur ulang biologis. Selanjutnya dampak dampak dari implementasi sistem pertanian berkelanjutan ini itu dampak logistiknya itu bagi dari segi ekonominya itu diversifikasi usaha jadi tidak bergantung pada satu komoditas, kemudian menekan biaya produksi melalui pakan dan pupuk mandiri, dan dapat memitigasi risiko kerugian jika satu sektor gagal, sektor lain menutupi. Kemudian yang dari dampak lingkungannya yaitu reduksi signifikan limbah dan mengurangi pencemaran kimia. Kemudian mendapat sebagai pemulihan kesuburan tanah via pupuk organik secara berkelanjutan. Kemudian efisiensi maksimal dalam penggunaan air dan energi. Selanjutnya dampak bagi sosial peningkatan stabilitas kesejahteraan ekonomi petani dan dapat menciptakan lapangan kerja lintas sektor baru dan peningkatan literasi teknologi adaptif dan ketahanan pangan lokal. Selanjutnya peta konsep dari implementasi sistem pertanian terpadu. Yang pertama adapun tahapannya yaitu tahap pertama, identifikasi potensi. Jadi kita lakukan pemetaan kondisi tanah, sumber air, dan jenis komoditas lokal. Tahap kedua, perencanaan sistem, desain tata letak, penentuan hubungan timbal balik antar komponen. Tahap ketiga, penyediaan infrastruktur, pembangunan fasilitas fisik seperti kandang, kolam, komposten, dan irigasi. Kemudian tahap 4, pelatihan petani. Jadi edukasi manajemen usaha tani, pengolahan limbah, dan penguasaan teknologi. Yang terakhir, tahap monitoring dan evaluasi berupa penilaian perkara terhadap hasil panen dan efisiensi siklus sistem. Adapun beberapa kendala dalam implementasi sistem pertanian berkelanjutan, yaitu dapat disandingkan juga dengan solusinya. Yang pertama, kendala teknis, kurangnya pengetahuan teknologi dan keterbatasan alat fisik. Solusinya dapat dilakukan pengembangan teknologi tepat guna dan pelatihan pendampingan rutin. Kemudian kendala ekonomi, biaya investasi awal besar dan keterbatasan modal petani. Solusinya dapat dilakukan pendanaan kolaboratif, subsidi atau bantuan dari pemerintah. Kemudian kendala sosial, skeptisme terhadap inovasi dan kuatnya kebiasaan bertani konvensional. Solusinya kolaborasi lintas sektor melibatkan pemerintah, akademisi, dan swasta dan kelompok tani. Kemudian dari kendala infrastrukturnya, keterbatasan akses terhadap air bersih dan jaringan listrik. Solusinya integrasi panen dan pemanfaatan biogas sebagai energi operasional secara mandiri. Nah, jadi eh, secara umum integrated farming system atau sistem pertanian lanjutan itu bukan sekedar metode, melainkan pergeseran paradigma menuju kemandirian yang pangan yang absolut. Jadi, sistem pertanian berkelanjutan ini dapat meningkatkan produktivitas melalui usaha tani yang stabil dan diversifikasi komoditas. Kemudian juga dapat menurunkan biaya operasional, jadi melalui efisiensi sumber daya dan pemanfaatan limbah secara optimal. Kemudian dapat melestarikan ekosistem melalui pengurangan penggunaan bahan kimia dan siklus keberlanjutan murni. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.